Halo guys, kembali lagi dengan MOV Channel. Dalam kesempatan ini, MOV Channel akan membahas film yang berjudul Ainbo. Film ini dirilis pada tahun 2021 berlatar belakang hutan Amazon. Film ini menceritakan seorang gadis yang lahir dan besar di hutan terdalam Amazon, Ndamo. Gadis tersebut bernama Ainbo. Ia tinggal di peradaban yang belum dipetakan yang bersandar pada ibu roh paling kuat di Amazon yang bernama Roh Mama Motelo. Suatu hari ia menemukan bahwa tanah airnya sedang terancam. Ia pun menyadari bahwa ada manusia lain di dunia selain rakyatnya. Saat itu ia berjuang untuk menyelamatkan surganya dari penebangan dan penambangan ilegal. Maka Ainbo berjuang untuk mengembalikan kehancuran yang terjadi, yaitu ulah dari kejahatan yang akan datang dari Yakuruna, yaitu kegelapan yang hidup di Amazon. Film dibuka dengan diperlihatkannya Ainbo yang sedang memasang perburuan di pohon roh. Ia ingin membuktikan ke semua orang bahwa ia juga pemburu yang hebat seperti lainnya. Namun usaha Ainbo pun gagal dan malah ia terkena jebakannya sendiri yang menyebabkan ia tergantung di pohon roh. Dan di sisi lainnya kita diperlihatkan kepala suku Kandamo yang bernama Huarinka dan Sumi, yaitu putri kepala suku Huarinka yang merupakan sahabat dari Ainbo. Ia bersama ayahnya sedang khawatir tentang keadaan pulaunya yang dimana sumber makanan mati dan menjadi rusak. Kemudian ayah Sumi merasa sudah waktunya menyerahkan kepemimpinan kepala sukunya pada Sumi. Namun di sini Sumi menolak. Sumi merasa ia belum siap dengan tanggung jawab tersebut. Lalu datanglah Mama Koni. Dia adalah anggota tetua Kandamo, sekaligus pengurus Sumi dan Ainbo. Dan juga dia adalah sahabat dari ibu Ainbo. Di sini Mama Koni meyakinkan Sumi bahwa penduduk Kandamo sekarang membutuhkan seorang Sumi sebagai pemimpin mereka dan menjaganya. Kembali ke tempat Ainbo yang dimana ia masih tergantung. Ia berusaha melepaskan ikatannya dengan memanah, namun hal itu sia-sia saja. Tiba-tiba atau tetua desa Kandamo datang. Bukannya membantu, ia malah mencemooh Ainbo yang dirasa sangat lemah, tidak seperti lainnya karena Ainbo hanya anak angkat dari orang tua Sumi. Kemudian Atok memberinya pisau di depannya, yang dimana Ainbo harus berusaha sendiri melepaskan ikatan tersebut. Pindah di tempat Sumi, ia kesal pada Ainbo di mana acara penobatan Sumi akan segera dimulai, namun Ainbo belum juga datang memberi kabar atau ucapan selamat padanya. Namun Mama Koni mengatakan bahwa Ainbo pasti akan segera datang. Kembali ke Ainbo, ia yang sudah pasrah dengan dirinya, ia kemudian didatangi oleh dua hewan yang dapat berbicara. Mereka bernama Faka dan Dilo. Mereka mengatakan bahwa ia dikirim oleh Mama Matelo atau roh penjaga hutan. Ia dikirim untuk memandu Ainbo menyelamatkan desanya dari kehancuran. Ainbo tidak percaya ucapan Fakat dan Dilo. Ia mengira dirinya berhalusinasi melihat hewan yang berbicara. Kemudian Fakat dan Dilo mereka melepaskan Ainbo. Dan saat itulah Ainbo sadar bahwa mereka itu nyata. Keduanya meyakinkan Ainbo untuk segera menyelamatkan hutan dari iblis yang bernama Yakuruna. Malam pun tiba, di mana penobatan Sumi akan dilaksanakan. Namun, Ainbo belum juga kunjung hadir di acara tersebut. Setelahnya, di tengah-tengah acara akhirnya Ainbo datang dan mengatakan pada Sumi dan seluruh penduduk Kandamo bahwa ia telah bertemu dengan para hewan roh yang dapat menyelamatkan desanya dari kehancuran yang akan terjadi. Dan saat itulah Ainbo kemudian memanggil mereka, namun mereka tetap saja tidak datang. Ternyata di dalam hutan mereka ketakutan karena roh jahat menyerang mereka, yang menyebabkan mereka lari ketakutan. Saat itulah semua orang meragukan cerita dari Ainbo. Mereka berpikir Ainbo hanya berhalusinasi.
dan semua orang mentertawakan Ainbo. Ainbo yang merasa malu, ia pun lari ke dalam hutan. Ia kemudian menangis di pohon roh. Kemudian Faka dan Dilo datang menemui Ainbo di pohon roh. Ainbo sangat marah pada mereka berdua karena ia merasa malu di depan semua orang, karena mereka tak hadir saat ia dipanggil. Seketika Ainbo pun bertanya pada mereka apa yang telah terjadi, tapi mereka tetap takut mengatakannya, karena itu akan membahayakan Ainbo. Mereka mengatakan ada akan yang lebih berbahaya, yaitu roh jahat yang akan menghancurkan hutan mereka tinggali. Mereka mengatakan hanya Mama Matelo, yaitu kura-kura raksasa atau roh pelindung hutan Amazon yang dapat membantu mereka. Mendengar hal itu, Ainbo pun kemudian kembali ke desa menemui Sumi untuk meminta izin keluar dan mengajaknya mencari Mama Matelo, karena hanya Mama Matelo lah yang tahu cara membebaskan kutukan di desa tersebut. Namun Sumi tak mempercayainya dan malah Sumi meninggalkan Ainbo sendirian. Ainbo pun kemudian bersedih dan menangis. Kemudian Ainbo bertemu dengan Mama Koni. Di sini Mama Koni mengatakan pada Ainbo bahwa Mama Koni percaya pada ucapan Ainbo, yang dimana Ainbo mirip dengan ibunya, yang dimana ibu Ainbo juga dulu adalah seorang pemburu yang juga dapat melihat hewan roh. Namun saat itu ibu Ainbo terbunuh di bawah pohon roh tersebut. Mama Koni mengatakan pada Ainbo bahwa ia akan menceritakan lebih banyak lagi kisah ibu Ainbo besok pagi. Hingga pagi pun tiba, di mana Ainbo yang tidak sabar ingin mendengar cerita dari Mama Koni. Ia pun mengajak Sumi untuk sama-sama mendengarkan cerita tentang ibunya tersebut. Namun, saat mereka sampai di kamar Mama Koni, mereka membangunkan Mama Koni. Tak disangka ternyata Mama Koni telah meninggal dunia. Saat itulah Atok datang ke kamar Mama Koni dan memastikan keadaannya. Tiba-tiba Atok menyalahkan Ainbo. Ia mengatakan bahwa Ainbo lah yang membunuh Mama Koni dengan hewan rohnya. Ainbo sangat sedih dan mengelak. Ia tak membunuhnya. Ia kemudian berlari meninggalkan desa Kandamo. Atok tetap meyakinkan Sumi bahwa Ainbo lah yang telah mencelakai Mama Koni. Tetapi Sumi tidak percaya karena mereka adalah sahabat dari kecil, bahkan tumbuh bersama. Di sini Atok meminta izin untuk mencari Ainbo untuk memastikan bahwa perkataannya tentang Ainbo adalah benar. Namun Sumi melarang Atok, tetapi Atok tetap saja pergi untuk mencari Ainbo. Di tempat lain, Ainbo yang sedang menangis di pohon roh, tiba-tiba ia melihat anak kura-kura. Ia melihat kalau ini adalah sebuah pertanda dari Mama Matelo. Kemudian ia berniat untuk mencari Mama Matelo sendirian. Saat itulah Ainbo yang lapar mengambil buah dari pohon besar. Ternyata pohon tersebut dihuni oleh kelelawar raksasa. Ainbo pun dibawa terbang oleh kelelawar-kelelawar tersebut. Namun Ainbo diselamatkan oleh Dilo dan Faka. Saat Ainbo telah aman, ia pun menceritakan kejadiannya pada mereka. Di sini, Faka dan Dilo pun menghibur Ainbo agar ia tak merasa bersedih. Di sisi lain, di penduduk Kandamo juga melakukan acara perpisahan terhadap Mama Koni, yaitu dengan menghanyutkan Mama Koni ke lautan. Beberapa saat kemudian, Sumi meminta izin pada ayahnya untuk mencari Ainbo di hutan, karena bagi Sumi, Ainbo sudah seperti saudaranya sendiri. Pagi pun tiba, di mana Sumi dan dua pengawalnya siap akan masuk ke hutan untuk mencari Ainbo. Di sisi lain, Ainbo yang lapar, ia melihat buah, namun ia tak memiliki anak panah satupun. Saat itulah, Dilo mengambil tumpukan panjang untuk digunakan sebagai anak panah. Ia mengajari Ainbo untuk memanah dengan benar, dan ia pun juga membuatkan satu anak panah untuk Ainbo. Singkat cerita, Ainbo meminta Faka dan Dilo untuk membantunya mencari Mama Motelo. Awalnya mereka menolak, tetapi karena Ainbo memohon pada mereka, akhirnya mereka pun bersedia membantu Ainbo. Dan akhirnya mereka pun bertualang mencari keberadaan Mama Motelo bersama-sama. Namun saat di jalan, Ainbo melihat sebuah asap hitam.
hingga ia pun pergi melihatnya. Ketika Faka dan Dilo akan menyusul, seketika asap itu berubah menyerupai roh jahat. Saat Ainbo sampai ke sumber asap tersebut, ternyata ia melihat ada sekelompok manusia yang sedang menambang. Ainbo melihat hutannya yang hancur karena ulah mereka. Tiba-tiba kepala penambang tersebut menghampiri Ainbo. Saat itu mereka saling bertatapan yang menyebabkan Ainbo hampir terhipnotis. Untungnya Dilo datang menyelamatkan Ainbo dari hipnotis tersebut. Kemudian kepala penambang itu mengeluarkan roh iblis Yakuruna untuk mengikuti Ainbo pergi. Ainbo dan teman-temannya pun berlari sampai ke tepi jurang karena pengejaran roh iblis Yakuruna tersebut. Ainbo yang terpojok pun akhirnya terjatuh ke dalam air. Seketika iblis tersebut berhenti mengejar mereka. Ainbo yakin bahwa air tersebut dijaga oleh Mama Matelo. Di sini tugas Dilo dan Faka pun selesai, yang dimana Ainbo harus melanjutkan perjalanannya sendiri menuju Mama Matelo. Saat di jalan, sialnya Atok menemukan Ainbo saat itu dan menangkapnya. Atok mengatakan bahwa ia diperintahkan oleh Sumi untuk menangkap Ainbo. Ainbo pun akhirnya berhasil meraih anak panah dan mengarahkan panah tersebut pada Atok. Sayangnya Ainbo yang tidak bisa memanah pun meleset saat memanah Atok, hingga ia melarikan diri dari Atok dan aksi kejar-mengejar pun terjadi. Di mana ketika Atok telah berhasil menangkap Ainbo, tiba-tiba gempa bumi pun terjadi, di mana Ainbo malah jatuh ke dalam lubang sedangkan Atok jatuh ke tanah dan pingsan. Ainbo malah terjatuh ke dalam lubang di mana tempat tersebut adalah tempat tinggal para hewan roh. Kemudian ia bertemu anak kura-kura yang pernah ia temui sebelumnya. Ia menuntun Ainbo ke tempat di mana tersebut adalah tempat tinggal para hewan roh, yaitu Mama Motelo berada. Seketika Mama Motelo menampakkan dirinya pada Ainbo. Saat itulah Ainbo menghampiri Mama Motelo dan memanggilnya. Ia ingin bertemu dengan Mama Motelo. Sehingga Mama Motelo mengatakan bahwa Ainbo mirip sekali dengan mendiang ibunya dahulu. Mama Motelo mengatakan bahwa Ainbo adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan rakyat desa dan hutannya. Yang dimana Ainbo harus menghentikan kejahatan tersebut, yaitu dengan memotong akar dari pohon roh dengan menggunakan belati suci yang terbuat dari batu bulan, yang dimana dari hal tersebut bisa mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Mama Motelo mengatakan bahwa Ainbo dapat menemukan belati tersebut dari kakekku, yaitu hewan pemalas yang tinggal di dalam gunung berapi. Ainbo pun melanjutkan perjalanan sendirian. Di sisi lain, Atok yang tersadar ia dihampiri oleh iblis Yakuruna. Saat di jalan, Ainbo merasa sangat lelah dan tiba-tiba teman-temannya datang menemuinya untuk membantu perjalanan Ainbo menemui kakek Palehu. Di sini, Dilo menyarankan Ainbo membawa hadiah untuk ditukarkan dengan belati suci tersebut. Saat itulah mereka menemukan pohon berdaun manis sebagai hadiah kakek Palehu. Akhirnya mereka membawa pohon tersebut dengan kayu agar mempermudah mereka membawa pohon tersebut. Namun perjalanan tersebut tak berjalan mulus, yang dimana saat di gunung pohon yang mereka bawa hampir terjatuh dalam jurang karena jalannya yang menanjak. Di sisi lain, Sumi dan pengawalnya yang sedang mencari Ainbo, ia malah bertemu dengan Atok di hutan. Atok mengatakan ia ditolong oleh Mr. Cornelis. Ia pun memperkenalkan Mr. Cornel pada Sumi. Mr. Cornel mengatakan bahwa ia adalah seorang ahli pengobatan. Ia menunjukkan berbagai macam obat pada Sumi. Dan saat itulah Sumi teringat tentang penyakit ayahnya. Akhirnya Sumi mengajak Mr. Cornel untuk datang ke desa Kandamo. Namun Mr. Cornel mempunyai satu syarat di mana saat ia berhasil menyembuhkan ayah Sumi, Sumi harus menunjukkan letak penambangan emas padanya. Sumi pun setuju dengan perjanjian tersebut. Kembali ke Ainbo, ia yang bersama teman-temannya yang sudah sampai ke tempat kakek Palehu berada. Akhirnya mereka pun bertemu, yang dimana Ainbo mengatakan bahwa ia dikirim oleh Mama Motelo untuk meminjam belati suci milik kakek Palehu. Awalnya kakek Palehu tidak memperbolehkan Ainbo meminjamnya, namun setelah Ainbo memperlihatkan hadiah yang ia bawa, kakek Palehu akhirnya memberikan belati sucinya pada Ainbo.
Singkat cerita, Ainbo kembali ke desa Kondamu dan ia akan memotong akar pohon roh tersebut. Saat ia akan melakukannya, ia dikagetkan oleh kedatangan Sumi. Dan akhirnya mereka berpelukan. Sumi pun mengajak Ainbo untuk melihat kondisi ayahnya yang telah membaik. Seketika ia memperkenalkan Mr. Cornell pada Ainbo. Dan Sumi memperkenalkan pada Mr. Cornelis bahwa ia adalah Ainbo, teman baiknya. Namun saat Mr. Cornell sedang berbicara, Ainbo malah lari keluar dan dia disusul oleh Sumi. Ainbo mengatakan bahwa dia adalah orang yang jahat dan ia melihat iblis Yakuruna di dalam tubuhnya. Tetapi Sumi tak percaya dengan ucapan Ainbo dan akhirnya mereka bertengkar, mengakibatkan Ainbo pergi dari desa. Saat itu Ato melihat Ainbo yang sedang berlari. Ato yang penasaran, ia pun masuk. Ternyata ia melihat Mr. Cornell yang sudah berubah menjadi iblis Yakuruna. Sehingga Ato bertarung dengan Yakuruna, namun Ato kalah dan langsung melarikan diri. Sedangkan Ainbo yang sudah berada di pohon roh, ia ditemui oleh Ato. Ato menjelaskan bahwa Mr. Cornelis adalah iblis Yakuruna. Dan disinilah hewan roh muncul menemui Ato, yang membuat Ato kaget sekaligus percaya dengan ucapan Ainbo. Di sini Ainbo mengajak Ato untuk bekerja sama untuk mengalahkan iblis Yakuruna, di mana Mr. Cornelis menemui Sumi dan ayahnya. Kemudian ia berubah menjadi iblis Yakuruna dan langsung menghipnotis mereka. Kini mereka dalam kendali Yakuruna. Pindah di tempat Ainbo yang akan menusukkan pelatihnya di pohon roh dengan bantuan Ato. Namun tak terjadi apapun. Kemudian Ainbo pun menangis dan memohon pada roh tersebut. Akhirnya pohon tersebut terjadi sebuah keajaiban, yang dimana muncullah roh ibu Ainbo yang mendiami pohon roh tersebut. Mereka akhirnya berpelukan. Ibu Ainbo mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Ainbo. Kemudian Dilo membawa panah yang pernah ia buatnya pada ibu Ainbo. Seketika, panah tersebut berubah menjadi anak panah yang sakti, yang dapat membunuh iblis Yakuruna. Saat sedang berbicara, ternyata para penambang telah sampai memasuki tengah hutan. Lalu Ibu Ainbo meminjam kekuatan pohon roh untuk pergi menghadang para penambang. Sedangkan Sumi yang berada dalam pengaruh Yakuruna menyuruh para penduduk Kondamu untuk tunduk pada iblis Yakuruna. Dengan berat hati, semua penduduk mengikuti perintah dari Yakuruna. Singkat cerita, para penambang pun dihadang oleh Ibu Ainbo dan diperingati untuk tidak melanjutkan aksinya. Namun hal itu malah tak diperdulikan. Akhirnya Ibu Ainbo pun mengeluarkan kekuatannya untuk menghentikan mereka. Saat di perjalanan menuju Ibu Ainbo, Atok mengatakan bahwa ia telah membunuh Ibu Ainbo karena Ibu Ainbo menolak cintanya, malah lebih memilih pria asing. Kembali ke desa, setelah selesai dengan para penambang, Ibu Ainbo pun datang menemui iblis Yakuruna, yang dimana ternyata Mr. Cornell adalah ayah dari Ainbo. Ibu Ainbo berusaha menyadarkan Mr. Cornell, dan akhirnya iblis Yakuruna pun menampakkan diri. Kemudian iblis Yakuruna pun menyerang Ibu Ainbo serta membawa Sumi pergi. Yakuruna lantas menciptakan monster kalajengking dari para mesin. Kini Atok dan Ainbo bekerja sama untuk melawan Yakuruna, di mana Atok menyelamatkan Sumi sedangkan Ainbo akan membunuh Yakuruna. Di sini Ainbo ragu karena ia tak ingin menyakiti ayahnya. Dan saat itulah Ibu Ainbo datang meyakinkan Ainbo bahwa ia bisa melakukannya. Akhirnya, dengan bantuan ibunya, Ainbo berhasil mengalahkan iblis Yakuruna. Setelah selesai, Sumi pun kembali sadar, dan saat itulah Tuan Cornell, ayah Ainbo,
yang telah terbebas dari pengaruh iblis, Yakuruna menemui Ainbo dan ibunya. Mereka saling melepas rindu. Dan di mana di sini Atok meminta maaf atas perbuatannya pada orang tua Ainbo. Lantas ayah Ainbo menyuruh Atok untuk menjaga Ainbo ketika mereka telah tiada. Karena sebenarnya ayah Ainbo juga telah lama meninggal, telah ibu Ainbo. Mereka pun mengantar ayah dan ibu Ainbo pergi bersama ke dalam pohon roh. Dan film pun diakhiri dengan rukunnya mereka. Dan mereka kini hidup bahagia di dalam hutan Amazon. Nah, oke teman-teman, gimana ceritanya, seru ya? Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen ya, agar video ini tetap berlanjut. Oke, terima kasih.